Saya ulang, bernadar, melafalkan nadar yang muqayyad hukumnya makruh. Tetapi menunaikan nadar, kalau kita sudah kadung nadar, hukumnya wajib. Pertanyaannya, kenapa nadar muqayyad hukumnya makruh? Bernadar, melafalkan nadar dengan nadar muqayyad, kalau saya begini dan begitu, maka saya akan sodako, saya akan sholat sunnah, saya akan ini dan itu. Kenapa nadar muqayyad itu makruh? Karena tidaklah orang suka nadar muqayyad melainkan dia orang yang pelit ibadah. Karena dia hanya akan mau ibadah kalau keinginannya tercapai. Kalau keinginannya tidak tercapai, dia tidak akan melakukan ibadah-ibadah itu. Nah, ini 12 putra Yakub yang hari ini menjadi Bani Israil yang namanya sering kita baca dalam Al-Quran. Inilah nanti suku-suku yang melahirkan banyak sekali nabi. Dari mereka nanti lahir Nabi Musa, dari mereka nanti lahir Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu dari mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang dulunya orang-orang yang berpegang teguh kepada Taurat dan berpegang teguh kepada Injil. Dan dalam Taurat itu disebutkan akan ada nabi akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Semoga kita bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk menambah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini setelah kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sirah atau kisah Nabi Lut alaihi salam beserta kaumnya, kaum Mu'tafikat, yaitu kaum yang Allah Subhanahu wa taala balikkan negeri mereka di kota Sodom dan sekitarnya. Maka pagi hari ini insya Allah kita akan membahas sirah atau kisah perjalanan hidup Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nabi Ishak dan Nabi Yakub, dua nabi.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Ishak itu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam, dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Ini Ishak. Ishak ini adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya yang bernama Sarah. Di mana Ishak ini lahir tatkala itu Sarah sudah lanjut usia dan telah divonis sebagai seorang perempuan yang tidak bisa memiliki anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman kun, jadilah. Fayakunu, maka sesuatu itu pun akan jadi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan putra untuk Nabi Ibrahim dari istri beliau yang bernama Sarah, dan putra itu diberi nama Ishak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Yakub, tentang Nabi Ishak, dan tentang Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Rasul bersabda, Al-Karimu ibnul Karimi ibnil Karimi ibnil Karimi Yusufu ibnu Yaquba ibni Ishaqa ibni Ibrahim alaihi wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putranya orang yang mulia, putranya orang yang mulia. Keempat-empatnya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang mulia, dan semuanya adalah jalur satu keturunan. Orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, ngendikanipun Kanjeng Rasul, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia. Siapa itu? Yusuf, putra Yakub, putra Ishak, putranya Ibrahim alaihi salam. Jadi cucu, anak, bapak, kakek. Jadi kakek punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak. Jadi 4 generasi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, Al-Karimu ibnul Karimi ibnil Karimi ibnil Karimi Yusufu ibnu Yaquba ibnu Ishaqa ibnu Ibrahim. Jadi Yusuf putranya Yakub, putranya Ishak, putranya Ibrahim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 4 nabi ini, dan salah satu dari nabi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah Nabi Ishak alaihi salam. Oleh karenanya Nabi Ishak alaihi salam ini adalah nabi yang sangat mulia, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya beliau adalah Al-Karim. Al-Karim, orang yang mulia. Hanya saja ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam literatur agama Islam, dalam buku-buku agama Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi maupun dalam sirah, sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama, tidak disebutkan secara detail Nabi Ishak itu hidupnya bagaimana, perjuangannya seperti apa, tantangannya seperti apa, itu tidak disebutkan secara detail. Berbeda misalnya dengan kemarin Nabi Lut, dengan Nabi Hud, dengan Nabi Shalih, yang disebutkan secara panjang lebar bagaimana awal perjuangannya, kelahirannya, kemudian tentang tantangan-tantangan dakwah yang dihadapi di masyarakat, bagaimana penolakan-penolakan yang dilakukan oleh pengikutnya, oleh umatnya. Nah ini kalau Nabi Ishak tidak disebutkan dengan detail di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga tidak disebutkan secara detail dalam kitab-kitab sirah atau tarikh.
Hanya dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ishak alaihi salam, dan tidak banyak. Di antaranya misalnya yang pertama adalah disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 49 dan 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Ya'quba wa kullan ja'alna nabiyya wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya." Ini dalam Al-Quran surat Maryam ayat 49 dan 50. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Berarti Ishak itu memang seorang nabi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Maryam ayat 49-50. Itu yang pertama, ayat tentang Nabi Ishak. Karena memang tentang Nabi Ishak ceritanya bagaimana, alur ceritanya tidak disebutkan detail di dalam kitab-kitab sirah. Maka kita agak kesusahan mengakses, karena ya memang tidak ada catatan secara detail. Hanya beberapa disebutkan dalam Injil, bahkan malah disebutkan dalam Bible Alkitab. Tapi dalam Al-Quran, dalam hadits, dan dalam kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama kaum muslimin, itu tidak disebutkan secara detail bagaimana sebenarnya sosok Nabi Ishak alaihi salam. Di antara ayat yang menjelaskan tentang Nabi Ishak yang kedua adalah surat Al-Hijr ayat 53. Allah berfirman, "Inna nubashiruka bi ghulamin alim." Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim, yaitu Ishak. Juga firman Allah dalam Adz-Dzariyat ayat 28, "Wa basyaruhu bi ghulamin alim." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Hanya seperti itu ayat-ayatnya. Tetapi apakah kaumnya menolak atau bagaimana, Allah alam, kita tidak tahu. Juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 133. Allah berfirman, "Wa barakna alaihi wa ala Ishak." Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Nah, ini sosok Nabi Ishak yang disebutkan secara ringkas padat di dalam Al-Quran dan dalam beberapa hadis Nabi. Ini Nabi Ishak yang beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim. Kita ulang sebagaimana pernah kita sampaikan, Nabi Ibrahim itu punya anak dari Hajar melahirkan Ismail, dan dari Sarah melahirkan Ishak. Dalam riwayat Israiliyat, ini dalam riwayat Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel. Itu namanya kisah Israiliyat. Kisah-kisah dari Bani Israel itu bisa ditemukan dalam buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Israel, karena mereka kaya akan kisah para nabi. Atau bisa kita temukan dalam Injil, biasanya ada dalam Perjanjian Lama. Ini kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kisah Israiliyat itu, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa hadits an bani Israila wala haraj." Dan silahkan ceritakan cerita-cerita Israiliyat wala haraj, dan tidak mengapa, kata Nabi. Wa hadits an bani Israil wala haraj, dan silahkan ceritakan kisah-kisah dari Bani Israel wala haraj, dan tidak ada dosa. Yang penting kisah itu bukan kisah yang
mengandung unsur-unsur akidah dan hukum-hukum fikih, tetapi hanya kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Nah, dalam kisah Israiliyat itu disebutkan bahwasanya Ishak itu lahir ketika itu Sarah umurnya sudah 90 tahun. Dan Nabi Ibrahim ketika itu umurnya sudah 100 tahun. Karena memang Nabi Ibrahim dan Sarah selisihnya 10 tahun. Kalau orang-orang zaman sekarang menikah itu sudah jarang yang selisihnya 10 tahun. Ya anak-anak muda sekarang, kalau yang sepuh-sepuh mungkin banyak. Anak-anak muda sekarang itu tren nikahnya itu biasanya menikah dengan seumuran, atau 1 tahun di bawahnya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun biasanya. Kalau sudah di bawahnya selisih 6 tahun itu sudah mulai mikir-mikir. Ya ada, tapi tidak banyak. Jadi tren anak muda sak menikah niku ibu bapak, itu biasanya seneng ingkang satu pantaran, seumuran atau di bawahnya sedikit, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau zaman dulu itu bahkan selesainya 20 tahun, gitu toh, 25 tahun zaman dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah itu selisihnya 10 tahun. Maka ketika Sarah melahirkan Ishak, dalam Israiliyat disebutkan bahwasanya umur Sarah itu 90 tahun dan umurnya Ibrahim 100 tahun. Itu tentang Ishak. Oleh karena Nabi Ishak alaihi salam itu tidak disebutkan secara detail dalam kitab-kitab sejarah dalam agama Islam, maka kita langsung menuju pada kisah Nabi setelahnya, yaitu Nabi yang menjadi putranya Ishak, yaitu Nabi Yakub. Bahkan Nabi Yakub ini justru kisahnya disebutkan dengan cukup panjang dibandingkan dengan kisah bapaknya, yaitu kisahnya Nabi Yakub, kisahnya Nabi Ishak. Nabi Yakub malah kisahnya lebih panjang daripada kisah Nabi Ishak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelumnya kita lihat beberapa ayat-ayat Allah tentang sifat-sifat Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam itu adalah seorang nabi yang mungkin pernah kita sampaikan punya nama alias. Nabi Yakub itu punya nama alias. Nama alias Nabi Yakub itu adalah Israil. Israil itu adalah nama alias Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israil. Nama alias niku nama paraban. Nama aslinya Yakub, tapi sering dipanggil Israil. Zaman dulu itu memang sering pakai nama alias. Zaman Nabi Muhammad itu juga banyak yang pakai nama alias. Kayak Abu Bakar As-Siddiq pirsa nggih, niku nama alias. Sanes nama asli. Sinten ingkang pirsa nami asline Abu Bakar? Nami asline Abu Bakar niku Abdullah bin Abi Quhafah. Sampun nate mireng Abu Hurairah? Sering. Niku nama alias. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu nama alias. Abu Jahal pirsa nggih? Kapan pirsane? Niku nama alias. Nama aslinya adalah Abul Hakam. Itu nama-nama alias, nama-nama paraban dari orang-orang karena sifat-sifat tertentu. Abul Hakam itu disebut Abu Jahal karena bapak yang bodoh, karena tidak mau menerima kebenaran agama Islam, maka disebut Abu Jahal. Abu Hurairah itu nama alias. Yang menamai ini adalah Nabi Muhammad, karena si beliau yang bernama Abdurrahman bin Sakhr itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan memakai pakaian yang lengannya cukup lebar, bukan atas ngenten iki, tetapi lengannya cukup lebar, dan di sini itu metuduk besar. Rasul SAW bertanya, itu apa?
Kata Abdurrahman bin Sahr, hadhihi Hurairah. Ini adalah kucing betina kecil. Kalau kucing itu kit, bahasa lainnya hir. Kalau kucing betina hirrah. Kucing betina kecil Hurairah. Bahasa Arab kayak itu. Kitab niki kitab. Niki kitab. Nek kitabnya kecil Kutaib. Kitab itu besar, nek kitab kecil Kutaib. Kelas besar Fasal, kelas kecil Fusail. Ja'far besar Ja'far, nek Ja'farnya kecil Ju'aifir. Itu dalam bahasa Arab itu namanya isim tasghir. Isim tasghir itu adalah isim yang menjelaskan tentang mengungkapkan sesuatu yang kecil-kecil sedikit-sedikit. Itu namanya isim tasghir. Hurairah itu adalah bentuk kecil dari hirrah. Maka ketika ditanya oleh Nabi, itu apa? Oh, ini Rasul Hurairah, kucing kecil. Kata Nabi, oh Abu Hurairah, bapak nih kucing cili. Sejak saat itu Abdurrahman bin Sahr disebut dengan Abu Hurairah. Ini nama alias, nama paraban yang didapat dari orang-orang, sehingga orang-orang semuanya menyebut Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Itu apa namanya? Alias. Sama kayak kakeknya Nabi Muhammad itu sinten? Kakeknya Nabi Muhammad Abu Thalib paman. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Syaibah. Bapak laki-laki ini, laki-laki Syaibah. Disebut Abdul Muthalib karena pernah diduga sebagai budaknya Muthalib. Padahal bukan. Budake Muthalib, budake Muthalib, budake Muthalib. Budak niku bahasa Arabe Abdun. Budake Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Sehingga orang-orang menyebut dia sebagai Abdul Muthalib sejak hari itu. Padahal nama aslinya Syaibah. Ngoten niku nama alias. Niki sami, Yakub itu nama asli, tapi punya nama alias, yaitu Israel. Kenapa kok Nabi Yakub punya nama alias Israel? Karena Israel itu artinya berjalan di waktu malam, itu Israel. Kalau bahasa Arab berjalan di waktu malam, apa bahasa Arab? Isra. Kalau naik ke langit, Mi'raj. Kalau perjalanan di waktu malam, kemudian dilanjutkan naik ke langit, namanya Isra Mi'raj. Isra niku kalih Mi'raj niku benten, bukan satu kata, itu dua kata. Isra itu perjalanan di waktu malam, berasal dari kata asra yusri. Sebagaimana Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Asra yusri Isra, perjalanan di waktu malam. Kalau naik Mi'raj itu naik. Maka perjalanan di waktu malam tambahin naik ke langit namanya Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj. Jadi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu bahasa Arab Isra, perjalanan di waktu malam. Bahasa Ibrani dari perjalanan di waktu malam itu adalah Israil. Kenapa kok Nabi Yakub itu disebut Israil? Karena Nabi Yakub itu kalau melakukan perjalanan jauh, Nabi Yakub terbiasa melakukannya di malam hari. Mboten remen nek kok tindakan tebe kok wonten siang niku mboten remen Nabi Yakub. Remene niku pokoke menawi badhe tindakan ingkang radi tebe, Nabi Yakub niku biasane melampah tindak wonten wayah dalu, wonten wekdal dalu. Pramila Nabi Yakub niku nabi ingkang dipun wastani Israil, wong sing senengane lungan ana wayah bengi. Nah niku Israil, Nabi Yakub atau Nabi Israil. Nah, Nabi Yakub adalah nabi yang bergelar Israil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Nabi Yakub alaihi salam. Yang pertama,
Disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 93. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sosok Nabi Yakub. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu ta'ami kana hillal li bani Israila. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Zaman dulu semua makanan itu halal bagi Bani Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsih, melainkan yang haram itu hanyalah makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri. Siapa Israel di sini? Yakub. Semua makanan zaman dulu sebelum turunnya Taurat, sebelum turun Taurat. Karena Nabi Yakub ini nabi yang belum ada Taurat. Karena Taurat itu ada pada zaman Nabi Musa. Taurat itu diturunkan untuk Nabi Musa. Nah, sementara Nabi Musa itu jauh setelah Yakub. Masih ada Yakub, Yusuf, masih ada Ayub, Syuaib. Di sana nanti ada Musa. Sebelum ada Taurat yang diturunkan untuk Nabi Musa, di mana dalam Taurat itu banyak sekali ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, jangan lakukan, tinggalkan, lakukanlah. Ini dalam Taurat banyak hukum-hukum. Yang ini halal, makanannya ini haram, perbuatan ini boleh, perbuatan ini haram, dalam Taurat. Nah, sebelum ada Taurat, maka semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang Israel, Nabi Yakub mengharamkan untuk dirinya sendiri. Jadilah itu haram bagi semua Bani Israel. Nah, min qabli an tunazzala Taurah, sebelum turunnya Taurat. Ini disebutkan nama Israel oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 93. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ayat ini turun? Nabi Yakub alaihi salam itu adalah nabi yang pernah menderita penyakit. Penyakitnya itu namanya irkun nasa. Kalau hari ini semacam kayak saraf kejepit. Itu Nabi Yakub. Cuma zaman biyen iku dereng enten jenengane saraf kejepit, dereng enten. Irkun nasa. Jadi Nabi Yakub pernah punya sakit itu. Dan kemudian Nabi Yakub bernadar, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan meninggalkan makanan berupa unta dan susu unta. Unta dan susu unta adalah makanan yang paling disukai oleh Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub itu bernadar, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan meninggalkan unta dan susu unta. Nah, ayat tadi yang mengatakan bahwasanya kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, gitu ya, yaitu diharamkan oleh Yakub atas dirinya sendiri. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yakub itu sembuh total dari penyakitnya. Nah, setelah sembuh total, Nabi Yakub alaihi salam kemudian menunaikan nadarnya. Setelah itu, Nabi Yakub tidak pernah lagi makan unta dan susu unta. Nah, maka bagi Bani Israel, unta dan susu unta haram. Karena zaman itu belum ada Taurat. Dan ketika belum ada Taurat, pokoknya manut Nabi Yakub. Kalau Nabi Yakub nggak mau, maka semua Bani Israel tidak boleh minum makanan tersebut. Nah ini. Maka Nabi Yakub alaihissalam kemudian menunaikan nadarnya. Ini ayat Allah terkait dengan Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub alaihissalam ini adalah orang yang sangat menunaikan nadar. Inilah diantara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya menunaikan nadar hukumnya wajib selama
Nadarnya bukan nadar maksiat. Nadar maksiat misalnya, ini aku mari, aku arek nyolong, ini kok namanya nadar maksiat. Ada satu hal yang perlu kita sampaikan bahwasanya menunaikan nadar itu hukumnya wajib. Meskipun perbuatan itu asal mulanya tidak wajib. Misalnya, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan puasa Senin Kamis selama setengah tahun full. Puasa Senin Kamis itu hukum asalnya sunnah. Tapi karena dia nadar, maka bagi orang ini Senin Kamis menjadi wajib. Menunaikan nadar hukumnya wajib, yang pertama. Tetapi yang kedua, bernadar itu hukumnya makruh. Kalau bernadarnya nadar muqayyad. Baik, ikhwani fillah. Jadi begini, dalam pandangan agama Islam bukan dalam pandangan adat ya, tapi dalam pandangan agama Islam, nadar itu ada dua. Nadar ada dua. Yang pertama namanya nadar mutlak. Yang kedua namanya nadar muqayyad. Nadar mutlak, yang pertama nadar mutlak itu adalah nadar yang sunnah. Bernadarnya sunnah. Tapi kalau nanti betul-betul kejadian, jadi wajib dilakukan. Melakukan nadar itu sunnah, nadar mutlak. Nadar mutlak itu adalah nadar yang tidak terikat oleh suatu apapun. Misal kita mengatakan, tahun besok saya nadar, saya akan puasa Dawud selama 1 bulan full. Cuma bilang kayak gitu. Tahun besok saya nadar, tahun besok saya akan puasa Dawud selama 1 bulan full di bulan Januari. Namanya nadar mutlak dan itu hukumnya sunnah. Yang kedua, nadar yang kedua adalah nadar muqayyad, nadar yang terikat. Nadar yang terikat ini contohnya adalah kalau saya, ada kata kalau saya sembuh dari penyakit maka saya akan puasa Dawud. Kalau saya punya cucu baru laki-laki, saya akan puasa Dawud setengah tahun full. Kalau saya jabatannya naik, saya akan sodakoh. Nah, ini namanya nadar muqayyad. Bernadar muqayyad hukumnya makruh. Tetapi kalau nanti sudah betul-betul kejadian, menunaikan nadar hukumnya wajib. Saya ulang, bernadar, melafalkan nadar yang muqayyad hukumnya makruh. Tetapi menunaikan nadar, kalau kita sudah kadung nadar, hukumnya wajib. Pertanyaannya, kenapa nadar muqayyad hukumnya makruh? Bernadar, melafalkan nadar dengan nadar muqayyad, kalau saya begini dan begitu, maka saya akan sedekah, saya akan sholat sunnah, saya akan ini dan itu. Kenapa nadar muqayyad itu makruh? Karena tidaklah orang suka nadar muqayyad, melainkan dia orang yang pelit ibadah. Karena dia hanya akan mau ibadah kalau keinginannya tercapai. Kalau keinginannya tidak tercapai, dia tidak akan melakukan ibadah-ibadah itu. Kalau dia tidak punya anak cucu laki-laki, tidak jadi puasa Dawud. Kalau jabatannya tidak naik, tidak jadi sedekah. Jadi orang yang bernadar dengan nadar muqayyad itu tanda bahwa dia adalah orang yang pelit dalam ibadah. Oleh karena itu bernadar dengan nadar muqayyad itu hukumnya makruh. Maka jangan sering-sering bernadar, Ibu Bapak. Meskipun kalau sudah kadung bernadar, wajib ditunaikan selama tidak maksiat. Yang berpahala besar dan itu sunnah itu adalah bernadar dengan nadar mutlak. Gak usah ada syarat apa-apa. Pokoknya bernadar, pokoknya tahun besok saya akan begini dan begitu.
sholat ini dan sholat itu. Nah, itu nadar mutlak. Ikhwani fillah, kita kembali ke sini. Jadi Nabi Yakub itu pernah bernadar dengan nadar muqayyad, nadar yang terikat, dan ini boleh meskipun hukumnya makruh, dan ini boleh. Nah, ini yang pertama, bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu adalah orang yang sangat-sangat menunaikan nadar, pertama. Yang kedua, sifat Nabi Yakub alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nabi Yakub alaihissalam ini adalah orang yang sangat-sangat berilmu. Nabi Yakub adalah orang yang sangat-sangat berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan sesungguhnya dia, yaitu Yakub, mempunyai ilmu, pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ini Nabi Yakub yang Allah Subhanahu wa taala langsung berikan ilmu itu kepada Nabi Yakub dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat Nabi Yakub yang kedua, orang yang sangat berilmu. Yang ketiga, sifat Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam ini adalah orang pilihan yang selalu mengingat akhirat dan mengingatkan orang lain akan akhirat. Nabi Yakub itu adalah orang yang selalu ingat akhirat dan selalu mengingatkan orang lain tentang akhirat. Orang yang solih dan mensolihkan orang lain. Ini Nabi Yakub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Kata Allah, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka. Dalam ayat ini disebutkan Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan orang lain tentang akhirat. Ini yang ketiga di antara sifat Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian yang keempat, di antara sifat Nabi Yakub alaihissalam yang keempat adalah Nabi Yakub itu kalau kena sesuatu selalu mengeluhkan dan mengadukan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yakub alaihissalam di mana beliau pernah berkata dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan gundah gulanaku. Ini kata Nabi Yakub. Kalimat ini dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika Nabi Yakub alaihissalam kehilangan putra tercintanya yang bernama Yusuf. Dalam satu riwayat disebutkan sampai 80 tahun. Jadi terpisahnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub itu hampir mencapai 80 tahun. Sejak Nabi Yusuf kecil sampai Nabi Yusuf dilempar ke sumur, ditemukan oleh Al-Aziz, oleh pengembara. Kemudian pengembara itu dijual Yusuf ini ke Al-Aziz, kemudian tinggal di istana di Mesir sampai remaja, dewasa, sampai menjadi seorang pemimpin Mesir. Itu kurang lebih 80 tahun terpisah. Dan selama 80 tahun itu Nabi Yakub merasa sedih, gundah gulana. Satu. Dua, Nabi Yakub alaihissalam saking sedihnya sampai beliau menangis dan sampai tidak bisa melihat, sampai putih mata beliau, sampai Nabi Yakub ini tidak bisa melihat. Tetapi bertahun-tahun Nabi Yakub alaihissalam itu punya
kesedihan, punya rasa sakit yang diderita, tapi Nabi Yakub tidak pernah mengeluh sedikit pun kepada orang lain. Niku yang tidak manusia bisa, manusia yang lain bisa, tidak ada. Nabi Yakub itu Nabi yang tidak pernah mengeluh. Napa malah kok mengeluh, mengaduh saja tidak pernah. Aduh, mboten nate. Napa malah kok aku koyong, tidak pernah. Itu Nabi Yakub, namine mawon Nabi. Namine mawon Nabi. Maka ini diantara sifat Nabi Yakub alaihissalam yang luar biasa. Maka Allah berfirman mengisahkan tentang perkataan Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku adukan segala gundahku, segala sedihku. Bahkan dalam ayat ini disebutkan dengan menggunakan kata bathi. Ada dua kata di sini. Innama ashku bathi wa huzni. Huzni itu adalah kesedihan. Yang kesedihan yang orang mungkin bisa menahan kesedihan itu. Tapi kalau bath itu adalah kesedihan yang tidak mungkin orang bisa menahan. Saking sedihnya pasti terlontar dari lisan, jadi sebuah keluhan. Jadi ini namanya bath. Sesuatu yang manusia tidak mampu menahan. Kalau ditahan-tahan, stres. Bisa gangguan jiwa. Saged enten sing kados wonten niku saking sedihnya. Di daerah saya itu ada seorang bapak yang tiba-tiba anaknya jual anak milik bapaknya, dijual. Baru bapaknya tahu, wah mikir itu luar biasa, nggak kuat. Nah akhirnya stres. Setelah stres setiap hari jalan-jalan sendiri-sendiri kemana dan sudah tidak terkontrol. Nah itu stres. Ini namanya bath. Bath itu kesedihan yang memuncak, yang kalau tidak diceritakan, tidak datang ke psikolog atau psikiater, nanti lama-lama bisa membuat kacau pikiran. Nah itu bath. Ternyata Nabi Yakub mampu menahan itu dan tidak pernah mengungkapkan kesedihan itu kepada orang lain, karena Nabi Yakub punya zat yang maha mengerti perasaannya Nabi Yakub, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Yakub. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan Nabi Yakub alaihissalam adalah bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam ini adalah orang yang sangat perhatian kepada anak-anaknya. Di antara bentuk perhatian kepada anak-anaknya adalah tentang cerita yang diceritakan oleh Nabi Yusuf ketika masih kecil, bahwasanya Nabi Yusuf itu bermimpi melihat bulan, matahari, bintang yang sujud kepada dirinya. Maka Nabi Yakub langsung, jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada orang lain, termasuk kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan dengki dan seterusnya. Di antara kasih sayang perhatian Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya adalah ketika Nabi Yakub alaihissalam hampir meninggal dunia, maka Nabi Yakub langsung bertanya kepada putra-putranya. Apa kata Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di, wahai putra-putraku, nanti kalian akan menyembah apa? Kata putra-putranya, na'budu ilahaka wa ilaha abaik, kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapak-bapak engkau, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan Nabi Yakub alaihissalam. Kalau orang zaman sekarang itu hampir meninggal dunia, biasanya yang dipikirkan pokoknya sing kono gawe sing iki, sing kono gawe sing kae, sing kono gawe sing anak barep, ya. Boleh. Tetapi kalau Nabi Yakub luar biasa. Nek so aku ora ono sampeane arek salat apa ora? Nek sampean nek aku ora ono sampean iso isih arek poso apa? Ora njuk sampeane arek nyembah karo sapa isih gelem ibadah apa? Ora. Kamu buat mikir lian-lian niku men pikir sing lian.
Itu Nabi Yakub, istimewanya Nabi Yakub itu. Jadi hampir meninggal dunia saja yang dipikirkan adalah anaknya besok bagaimana ibadahnya. Nah, inilah sosok Nabi Yakub alaihissalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi. Nabi Yakub alaihissalam akhirnya menikah. Dalam sebagian riwayat, Nabi Yakub alaihissalam menikah dengan 4 orang perempuan. Namanya Liyah atau Lea. Kemudian yang kedua namanya Rohil atau Rahel. Yang ketiga namanya Bilha. Yang keempat namanya Zilfa. Jadi Lea, Rohil, Bilha, dan Zilfa. Ini kalau tidak salah pernah saya ceritakan. Kalau nggak salah kita ulang. Kalau sudah kita ulang. Dari anak pertama Nabi Yakub dengan Lea atau Liyah ini melahirkan 6 putra. 6 putra. Namanya Rob'un atau Ruben, Sam'un atau Simon, Lawi atau Lewi, Yahuda atau Yehuda, Izakhar dan Zabilun atau Zebulon. Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Izakhar, Zebulon. Istri pertama melahirkan 6 anak laki-laki. Ruben untuk Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Izakhar, Zebulon. Atau dengan nama yang lainnya Rob'un, Sam'un, Lawi, Yahuda, Izakhar, Zebulun, sami mawon. Cuma beda pelafalan. Dari istri yang kedua yang bernama Rohil atau Rahel itu punya 2 anak. 2 anak inilah yang salah satunya menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Dan adiknya Nabi Yusuf bernama Bunyamin atau Benyamin. Benyamin atau Bunyamin. Bunyamin ini laki-laki. Ning ana bu nek lanang Pak Nyamin itu nama Bunyamin. 2 ya. Kemudian makanya Bunyamin ini adalah anak yang tidak ikut membuang Yusuf ke sumur, itu Bunyamin. Maka yang lainnya ikut membuli Yusuf sampai dibuang ke sumur. Bunyamin nggak ikut karena saudara sekandung, sedarah dan seibu. Bukan hanya saudara dan sebapak seibu. 2. Dari istri yang ini, istri yang kedua cuma 2 anak. Dari istri yang ketiga namanya Bilha. Bilha ini punya 2 anak. 2 anak itu namanya Dan sama Naftali. Dan sama Naftali. Namanya Dan, D-A-N, Dan. Yang kedua namanya Naftali, dari istri yang ketiga. Dari istri yang keempat, Zilfa atau Zilpa itu punya 2 anak. Namanya Jad atau Gad. Jad. Yang kedua namanya Asyir atau Asher. Asyir atau Asher. Jad, Asyir. Makanya Nabi Yakub itu punya 12 anak dari 4 istri. Istri yang pertama 6 anak, Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Izakhar, Zabilun. Istri yang kedua 2 anak, namanya Yusuf, Bunyamin. Istri yang ketiga 2 anak, namanya Dan sama Naftali. Istri yang keempat 2 anak, namanya Jad sama Asyir. 6, 2, 12. 12 anak inilah yang kemudian menjadi Bani Yakub. Yakub tadi namanya apa? Israel. Maka Bani Yakub disebut dengan Bani Israel. Sehingga 12 inilah yang melahirkan banyak suku. Ada suku Ruben, suku Simon, suku Lewi, suku Bunyamin. Nah, penamaan Bani Israel, dari Bani Israel itu kan di sana ada agama Yahudi. Penamaan Yahudi itu diambil dari anak dari istri yang pertama, yaitu Yehuda. Maka mereka mengambil salah satu nama ini menjadi agama Yahudi, diambil dari satu anak namanya Yehuda. Kalau Bani Israel itu diambil dari nama
Yakub, tapi agama Yahudi itu diambil dari Yehuda. Nah, ini 12 putra Yakub yang hari ini menjadi Bani Israel yang namanya sering kita baca dalam Al-Quran. Inilah nanti suku-suku yang melahirkan banyak sekali nabi. Dari mereka nanti lahir Nabi Musa, dari mereka nanti lahir Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu dari mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang dulunya orang-orang yang berpegang teguh kepada Taurat dan berpegang teguh kepada Injil. Dan dalam Taurat itu disebutkan akan ada nabi akhir zaman. Ciri-cirinya begini dan begitu. Maka mereka sangat menunggu-nunggu. Mereka sangat menunggu nabi akhir zaman. Tetapi ternyata betul nabi akhir zaman turun, penutup para nabi diutus, yaitu Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad itu bukan dari Bani Israel. Itulah awal mula kenapa Bani Israel tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Karena bukan dari golongan Bani Israel, tetapi malah dari kalangan Bani Ismail. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah jam 9 kurang sedikit. Ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub nama aliasnya sinten? Israel. Punya berapa anak? 12. Berapa istri? 4. Siapa nama bapaknya Nabi Yakub? Ishak. Siapa nama bapaknya Nabi Ishak? Ibrahim. Siapa istrinya Nabi Ibrahim yang melahirkan Ishak? Sarah atau Sarah. Ada yang hafal anaknya Nabi Yakub yang 12? Salah satunya bernama sing dados Nabi. Pokoknya yang paling penting niku Nabi Yusuf. Yang paling susah itu nanti menjelaskan Nabi Yusuf. Paling susah. Kenapa? Menjelaskan kegantengan orang niku paling susah. Insyaallah kita lanjut dalam kesempatan. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim wa lakum. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada dalam segala kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.